Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita diberi keistimewaan saat ini bisa bersama beliau, yang mana memang kesibukan beliau cukup padat karena beliau adalah seorang dokter spesialis ortodonti dan juga beliau tokoh ketua lembaga dakwah Islam DPWL di Jawa Barat, dan yang tidak kalah pentingnya beliau adalah penggiat pendidikan, Founder PSDI. founder PSDI Pondok Schooling Darul Ilmi di Bandung, Jawa Barat. Nah, di sela-sela kesibukan beliau karena beliau praktek di beberapa tempat, dan juga yang luar biasa beliau juga kemarin sibuk untuk jihad konstitusi ya, Dok? Ya, nyalek saya sempat itu alhamdulillah luar biasa. Nah, ini kita akan gali, kita akan breakdown ini dari seorang dipreteli satu-satu ya. Karena buat kita menjadi inspirasi dakwah. Nah, kalau saya boleh quote di dalam personality Pak Dokter ini ada Dak Dokdik. Gitu. Apa itu Dak Dokdik? Dakwah Dokter Diki. Nah itu dakwahnya Bilhal lagi. Dakwah Dokter Diki, Dak Dokdik ya. Nah, itu yang bikin masyarakat, terutama para generasi penerus. Iya, para generasi penerus, apalagi dia yang mempercantik penampilannya. Karena kan dokter memang spesialis merawat dan melayani. Nah itu. Jadi membuat para remaja-remaja putih khususnya itu jadi dakdikduk. Dari dakdokdik menjadi dakdikduk. Nah itu. Karena saking ngefannya, banyak ngefan. Karena saya pernah ke tempat praktek saya. Iya, jadi tempat praktek luar biasa. Kalau nggak di stop itu terus berdatangan pasien. Gitu. Alhamdulillah. Ada kepercayaan dari masyarakat. Nah itu. Nah ini Pak Dokter kan Kiai sepuh kita di pesantren kan memang beliau menasihatkan supaya kita generasi penerus, khususnya para pemimpin, para laki-laki yang nanti calon menjadi pemimpin, supaya bisa menjadi generasi penerus, menjadi putra-putri yang faqih lan sugih. Nah ini dari persepsi Pak Dokter, dilihat dari sudut pandang profesional religius, dan saya lihat juga itu melekat juga ada di dalam sosok Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter? Iya. Baik, terima kasih Kang Heri atas undangannya. Ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Sambil ngopi. Sambil ngopi kita gali, mudah-mudahan ada hikmahnya buat anak-anak kita dan juga masyarakat. Baik, apa yang disampaikan Kiai sepuh kita, ulama kita, bahwa seorang laki-laki atau pribadi kita ini menjadi orang yang faqih lan sugih. Ini maknanya dalam sekali nih Kang Heri. Luar biasa. Jadi faqih itu kan artinya dia faham. Faham terhadap agama, faham kemasyarakatan. Faqih itu tidak hanya berbatas kepada agama kan, dalam perspektif saya. Karena orang yang beragama bagus pun, kuat beragama pun, belum tentu dia bisa bermasyarakat. Belum tentu dia bisa berbaur dengan orang banyak. Seringkali kita mendengar ada orang yang rajin ibadahnya, tetapi kemudian sosialnya kurang. Nah ini faqih di sini saya artikan bahwa dia faqih dalam agama, faqih juga di ilmu keduniaannya, sesuai passionnya yang dia mau jadi dokter, mau jadi apapun juga, ahli di bidangnya, tapi dia juga harus faqih di dalam bermasyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu adalah implementasi dari agama dan ilmu keduniaannya gitu. Ini nasihat luar biasa. Dan kedua harus sugih. Nah ini penting sekali Kang Heri. Benar. Jadi Nabi pernah bersabda di akhir zaman itu dirham dan dinar itu dibutuhkan. Betul. Untuk apa? Untuk perjuangan. Untuk perjuangan, untuk dirinya sendiri tidak bergantung pada orang lain, dia bisa mandiri, dia bermanfaat untuk keluarganya, kemudian dia bermanfaat untuk sekitar.
Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sekitar kalau kemudian kita lemah secara ekonomi? Nah, itu benar-benar. Jadi ekonomi kita perkuat, artinya melalui nasihat inti Fakih Lansugi itu kemudian berkembang. Orang itu harus cerdas secara agama, cerdas secara akademis, cerdas secara sosial juga. Nah, kemudian Sugi ya dia harus punya kekuatan ekonomi yang baik, tidak bergantung kepada orang lain. Kalau bisa membuat lapangan pekerjaan. Luar biasa. Nah, itu juga tentu harus disiapkan dengan baik sehingga melalui nasihat Fakih Lansugi itu anak-anak kita dilatih untuk menjadi orang yang berilmu, dunia akhirat, berilmu sosial juga. Dan dia harus bisa kemudian menjadi orang yang kuat secara ekonomi, bisa membantu sesamanya. Nah itu. Bahkan Kiai Sepuh kan menyampaikan sugih pun istilahnya di samping materi dan sugi atine. Nah, sugi atine berarti kan yang tadi Pak Dokter sampaikan tentang apa bermasyarakat, kan kecerdasan sosial gitu. Ya. Sugi hatinya ini memang sudah diajarkan oleh Rasul kan. Wa khairul ghina, ghina nafas kan. Sebaik-baiknya kaya itu ya kaya diri. Kaya diri itu artinya hatinya itu kaya gitu. Dia mengerti tidak hanya dirinya sendiri yang dikedepankan, keluarganya, tetapi dia tahu persoalan sosial, dia tahu mengerti persoalan bangsa, bahkan kalau memungkinkan juga ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita. Nah itu cocok itu karena Pak Kiai Sepuh kan juga beliau apa namanya mengharapkan dengan Fakih Lansugi ini juga bisa berkontribusi untuk negeri. Jadi generasi yang merindukan surga dan juga bisa membangun bangsa. Betul. Jadi surgaku rindu, negeriku bangun gitu. Luar biasa. Nah, cocok itu pas sekali ya. Cocok banget ya Pak Dokter ya. Betul. Dengan profesional religius kita. Betul. Jadi kembali itu profesional religius itu mepet ya ataupun beririsan atau bahkan senafas dengan Fakih Lansugi gitu. Benar. Jadi profesional apapun bidang yang dia pilih, anak-anak kita pilih mau jadi apapun juga, tetapi dia harus profesional. Iya, benar. Seorang profesional itu dikatakan profesional dia berilmu dulu. Nggak boleh orang dibilang maaf ya pekerja biasa tanpa ilmu yang tinggi kemudian disebut profesional, nggak bisa. Profesional itu jiwanya oke, tapi profesional yang dimaksud dengan profesional itu dia harus berilmu tinggi. Kemudian harus bekerja sesuai SOP, kemudian pekerjaannya tidak membahayakan lingkungan, tidak merusak masyarakat dan lain, itu profesional. Religius ya itu tadi. Dia punya kefahaman agama yang baik, kemudian kefahaman agama yang baik juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi pribadi yang bisa menerangi lah gitu ya, sebagai pelita di dalam masyarakat. Nah kan Kiai Sepuh juga beliau punya bahasa-bahasa untuk santrinya yang memang istilahnya itu mudah dipahami dari semua level pendidikan. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Jadi bahasa itu boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang intelektual ataupun yang tinggi ya, tapi kalau bahasa itu membumi tidak berarti kemudian tidak intelek. Justru itulah yang mungkin lebih mudah difahami oleh masyarakat, oleh para santrinya, sehingga bisa terimplementasi langsung. Seperti bahasa beliau kan istilahnya memberikan nasihat supaya generasi penerus kita di dalam bekerja supaya mencari maisha yang halal dan benar kurup lan janji. Betul. Itu kan dari bahasa beliau untuk santri-santrinya di pesantren. Betul. Dan tidak hanya di pesantren kan hanya lembaga pendidikan menggodok mereka yang sudah alumni pun yang sudah turun di masyarakat. Justru turun di masyarakat lah. Benar kurup janji pada saat kita bekerja itu harus terimplementasi. Benar pekerjaannya tidak melanggar agama. Terus halal. Tidak melanggar juga undang-undang. Norma juga penting. Jadi ada orang hanya berpatokan pada aturan agama, kemudian undang-undang, kadang-kadang norma yang lupa. Nah norma itu kan peraturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Kadang-kadang kita lupa, ada norma di masyarakat. Dan itu yang menguatkan karakter kita justru norma itu.
di kita pendidikan itu kan tidak hanya yang dikejar adalah prestasi akademis, Kang Heri, termasuk di lembaga pendidikan saya juga. Prestasi akademis penting karena itu adalah basic untuk anak-anak kita punya intelektual. Tetapi kemudian pendidikan karakter justru harus lebih ke depan. Nah, itu bahkan beliau kan juga ada tantolan dari beliau itu supaya di dalam kita bekerja itu menetapi acara rencana kerja kontrol. Nah, betul. Nah, itu tanggapan betul itu luar biasa. Bahasanya simpel kalau orang tapi murakapi betul. mencakupi ya. Kalau dalam dunia manajemen kan dikenal dengan POAX gitu ya. Planning, organizing, actuating dan controlling ya. Wah, itu luar biasa dokter itu lancar banget. Berarti makan roti. Tapi tetap boleh atau ubi jalan juga tetap. Ubi kayu juga tetap kita makan. Jadi kita balancing lah ya. Jadi betul itu luar biasa itu rencana kerja kontrol itu. Kalau dalam bahasa manajemen bahasa populernya itu ya POAX ya. Planning, organizing, actuating dan kemudian controlling. Semua itu harus dipakai, nggak boleh tiba-tiba kita acting, langsung bekerja gitu, langsung melakukan eksekusi tanpa merencanakannya dengan baik, memplanningnya dengan baik. Kemudian terakhir harus ada kontrol, evaluasi. Kontrol itu kan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, keberhasilannya ataupun kegagalannya itu juga bagian dari evaluasi. Kemudian untuk merencanakan ke depan lebih baik lagi. Nah terakhir tuh dari Kiai Sepuh kan beliau karena beliau orang Jawa. Nah, jadi beliau banyak istilahnya itu memberikan pituah-pituah dalam bahasa Jawa seperti dan memang bahasa Jawa itu simple, dalam banget gitu. Kalau diartikan ke Indonesia kadang-kadang panjang gitu ya. Itu yang beliau tekankan untuk generasi kaitannya dengan Fakilan Sugi, kerjo mempeng tirakat banter. Betul. Jadi kalau di dalam bahasa hadisnya kan kita supaya qad aflahal mujahidul muslim gitu. Kaitannya dengan yang karakter tabiat yang diajarkan oleh Pak Kiai Sepuh kita termasuk yang 6 tabiat itu. Yang jujur, amanah, mujid, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Itu kan ada dari sisi individu dan dari sisi kolektifnya. Kerjasamanya bersamaan. Betul Kang Heri. Jadi hidup sekarang ini kita nggak bisa individual Kang Heri. Jadi sering kita lihat contoh aja di dunia kedokteran gigi saja. Anak-anak muda sekarang, dokter-dokter yang baru lulus itu mereka berkelompok membuat satu klinik Kang Heri. Jadi praktek pribadi satu persatu itu sekarang sudah kurang populer. Mereka sering berkelompok dan mereka tuh biasanya waralaba gitu. Dia punya 5-3 tempat praktek. Kadang-kadang di luar kota kalau sudah mapan, sudah bagus sistemnya di luar kota dia buka lagi gitu. Jadi tapi kalau pribadi sendiri nggak akan mampu itu, karena di situ dibutuhkannya kerjasama itu tadi, kerjasama yang baik, kolaborasi. Oke lah kemampuan pribadi hebat, tetapi tetap manusia punya kekurangan. Dia skillnya bagus, mungkin pemasarannya yang kurang bagus, kan ya. Pemasaran sekarang penting sekali Kang Heri, melalui digital dan lain-lain. Anak-anak muda sekarang luar biasa, luar biasa. Dan ini di lingkungan kita ini dipersiapkan dengan baik itu tadi, melalui anak-anak kita berbudi luhur, mujid tadi kerja mempeng, tirakat banter, kerjanya tuh semangat sekali gitu, nggak menunda-nunda, kemudian penuh dedikasi, kemudian integritasnya juga penting. Integritasnya penting itu gini, seorang dokter gigi misalnya, ketika punten ya misalnya dia pasang gigi pasang gigi tiruan, itu pasien tidak tahu tuh bahannya apa. Kalau kita bilang bahannya A, yang dipasang B, bisa saja pasien tidak mengerti, Kang Heri. Itu integritas. Nah, integritas itu, Kang Heri. Dan itu ditanamkan betul di dalam nasihat dari Kiai Sepuh. Dan itu investasi ibaratnya itu yang terus terpakai ya, yang bisa membuat kita istilahnya itu kalau di dalam bahasa ini itu jadi manjang rezekinya. Iya kan. Kualitas pekerjaan yang baik kan menghasilkan kualitas yang baik. Kualitas yang baik kan menghasilkan kepercayaan berikutnya kan. Bahkan kan bisa jadi mahakarya dan bisa jadi legend. Nah, termasuk yang
dari perspektif saya, Pak Dokter ini termasuk dokter ortodontis yang legend gitu. Alhamdulillah. Iya, karena nilai merawat dan melayaninya ini yang menjadi memperindah. Iya, ya kalimat merawat dan melayani ini akan pasien juga. Gitu. Iya, kalimat tagline merawat dan melayani ini muncul begitu saja ketika saya nyalek, Kang Heri. Periode kemarin saya nyalek, walaupun kemudian Allah belum takdir saya masuk ke Senayan, tetapi itu bagian dari kepedulian saya terhadap dunia politik juga. Kemudian saya ingin terjun langsung ke dunia politik seperti apa sih sebetulnya. Nah, kalimat merawat dan melayani itu berangkat dari profesi, Kang Heri. Seorang dokter itu harus mampu merawat. Merawat itu harus dibekali oleh ilmu kedokterannya. Tetapi banyak orang, ada dokter yang bisa merawat, tetapi belum tentu bisa melayani. Betul. Karena sifat melayani itu juga harus dilatih. Tidak datang tiba-tiba. Jadi sejak kecil kita ajarkan anak-anak kita untuk membantu temannya, membantu orang tuanya, melayani. Gitu. Jadi seorang pelayan itu bukan buat diri rendah nilainya, Kang Heri. Betul. Seorang pelayan itu justru mulia gitu. Jadi merawat dan melayani itu adalah kaitan profesionalnya, religius. Luar biasa itu. Benar-benar. Oke, pemirsa, ini kalau kita terusin bisa 7 hari 7 malam. Karena emang luar biasa sosok beliau dan wawasan beliau, dan saya melihat beliau ini ya tanpa nyalek nih kayak udah jadi istilahnya wakil rakyat gitu. Iya, karena tadi tagline aja merawat dan melayani, padahal Nabi sendiri bersabda Sayyidul Qaum khadimuhum. Jadi orang yang berjiwa merawat melayani itu akan menjadi pemimpinnya umat gitu. Dan pemimpinnya umat itu harus punya jiwa merawat dan melayani. Jadi sebetulnya itu berbanding lurus, pemirsa. Betul. Nah, ini Kang Heri, saya jadi teringat bahwa pemimpin itu ada pemimpin formal dan informal. Jadi saya berusaha menjadi pemimpin formal, masuk ke DPR, tetapi Allah mengqadar saya belum bisa masuk ke Senayan. Tapi juga saya mesti tetap bisa menjadi pemimpin informal. Dari mana? Dari keluarga, masyarakat, di tempat praktek saya, lembaga pendidikan yang saya kelola, dan saya sekarang sebagai ketua lembaga dakwah Islam Indonesia Jawa Barat. Luar biasa itu. Dulu kerajaan Pajajaran. Masih ada titisan Prabu Siliwangi. Makanya ini kita dolat jadi kakang Prabu. Luar biasa. Alhamdulillah pemirsa, jadi memang saya banyak terinspirasi dengan beliau ya, karena beliau tidak istilahnya itu tidak temporary, tapi memang sudah melekat. Bahkan merawat dan melayani beliau itu bukan hanya di pencalekan. Tapi terus, bahkan kalau caleg-caleg hanya masa pencalekan aja. Setelah itu lupa ya. Setelah itu yang menang lupa karena kesibukannya. Betul. Yang kalah merasa dikecewakan, kemudian tidak melayani. Ya betul. Kalau saya alhamdulillah selanjutkan terus Kang Heri. Karena emang beliau sudah menjadi karakter ya. Sebagai santrinya ya Agis juga, beliau terus berbeluhur untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya, insya Allah. Apa yang bisa saya, saya berikan, saya dermakan untuk masyarakat, insya Allah saya berikan. Nah, pemirsa, kita doakan Dr. Diki Harun bisa terus berkontribusi membangun negeri, dan juga terus bisa bersama-sama kita merawat dan melayani masyarakat yang lebih luas. Insya Allah. Lebih luas lagi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Iya betul, sebaik-baiknya. Yang Paulinas. Iya betul. Monggo closing Pak Dokter. Baik. Terima kasih Kang Heri dan pemirsa yang mengikuti acara ini, bahwa hidup kita ini kita sadari bahwa hidup kita tidak sendirian, kita tidak hidup dalam ruang kosong, tetapi kita ada di dalam ruang yang berisi. Berisi apa? Berisi sesama makhluk Tuhan, manusia dan yang lainnya. Di dalam juga ada interaksi, sehingga betul bahwa kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang baik, yang soleh, yang sukses dunianya, tetapi juga kita harus mempersiapkan diri hidup di akhirat yang kekal khalidina fiha abadan. Penyiapan itu tidak datang begitu saja,
tentu kita mulai dari pendidikan dari generasi penerus kita. Dari mulai kecil, anak-anak kita dilatih menjadi anak-anak yang berbudi luhur. Berbudi luhur artinya, kenapa budi luhur dikedepankan? Karena belum tentu masih kecil tuh anak-anak kita belum tentu sekolah, tetapi sudah diajarkan tata krama orang tua ya. Jadi berbudi luhur, kemudian berakhlak karimah, kemudian alim fakih, dan kemudian dia mandiri. Itu 3 hal yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita insya Allah di era Indonesia emas, insya Allah di era yang fakih lansugi menjadi generasi yang alim, fakih lansugi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, diberikan kesempatan untuk melihat anak-anak kita sukses dunia dan akhiratnya. Karena anak-anak yang sukses dunia akhiratnya investasi untuk kita juga, Kang Heri. Jadi ini investasi panjang jariah untuk kita. Amal jariah untuk kita. Begitu mungkin, Kang Heri. Iya, pemirsa, demikian closing dari Pak Dokter yang kita cintai karena beliau istilahnya bisa terus membuat kita berenergi dan bergembira. Alhamdulillah, jazakumul khairan. Terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yaler tadi sukses generus. Surga kurindu, negeri kubangun, dadio guru jagat. Siap. Tri sukses generus, surga kurindu, negeri kubangun, dadio guru jagat. Guys, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nggak ada cut-cutan, langsung lancar aja. Yes.